Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi nih dalam renungan harian Covenant City Church. Nah teman-teman, kita udah lama nih ada di situasi pandemi, situasi PPKM. Dan mungkin banyak dari kita udah kangen akan berbagai macam hal. Kita mungkin udah kangen nih, pengen hangout bareng, kumpul bareng sama teman-teman. Udah kangen juga mungkin kita buat bisa pergi jalan-jalan ke tempat yang lain, ke kota yang lain. Atau mungkin sesederhana kita kangen pengen balik ke kantor, kerja di kantor kayak dulu lagi. Atau udah kangen nih pengen ke gereja bareng, ibadah bareng kayak dulu lagi di gereja. Nah saudara, kalau kita punya rasa kangen, itu tuh adalah rasa yang wajar, yang alami, yang ada di dalam diri manusia. Nah tapi terkadang kangen ini adalah rasa yang gak enak buat kita. Bahkan ada yang bilang kangen ini sebenarnya kayak hukuman. Karena kita nggak bisa mendapatkan, kita nggak bisa menikmati apa yang biasanya kita dapatkan dengan mudah. Nah, di Mazmur saudara-saudara sekalian, kita akan melihat di dalam renungan kita, yaitu ada Mazmur di mana Raja Daud itu mengekspresikan kekangenannya dia akan satu hal. Dan kita juga akan melihat bagaimana di Mazmur ini Daud pun juga menyingkapi rasa kekangenannya ini dan hidup di dalam rasa kekangenannya tersebut. Yuk sama-sama kita buka Mazmur pasal 63. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat 4. Mazmur 63 ayat 1 sampai 4. Dan inilah firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah firman Tuhan. Nah saudara, pada saat Daud menaikkan Mazmur ini, Daud ini lagi mengekspresikan kekangenannya dia sebenarnya akan hadirat Tuhan. Dikatakan di ayat 2 disitu dibilang, Engkaulah Tuhan, dan ia mencari Tuhan, dia mencari hadirat Tuhan. Sampai dibilang di situ, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tidak berair. Daud di sini menyadari dengan benar bahwa dirinya itu benar-benar butuh berada di dalam hadirat Tuhan. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan sajalah Daud di situ berkata bahwa ia itu dapat mendapatkan kepuasan, ia dapat mendapatkan ketentraman, peristirahatan yang sejati. Dan kalau nggak ada Tuhan, hidupnya itu seperti tanah yang kering dan tandus. Hidupnya itu seperti orang yang tidak memiliki satu pengharapan, saudara-saudara sekalian. Dan kenapa Daud waktu itu sampai kangen kayak begini? Nah, kalau kita lihat di ayat pertama, di situ dibilang waktu dia menaikkan Mazmur ini, Daud itu lagi ada di padang gurun Yehuda. Lah ngapain dia ada di padang gurun pada waktu itu? Bukannya dia adalah seorang raja. Dia kan harusnya berada di istana dong pada waktu itu. Nah, saudara, penafsir Alkitab setuju bahwa pada saat Daud menaikkan Mazmur ini lagi berada di dalam sebuah background di mana sebenarnya Daud itu lagi dikejar-kejar sama anaknya sendiri, yaitu Absalom. Dia itu dikejar-kejar karena dia mau dibunuh, karena Absalom itu mau menjadi raja menggantikan Daud. Nah, karena itulah terpaksa Daud harus pergi meninggalkan istana. Dia harus pergi meninggalkan kota Yerusalem dan bersembunyi di padang gurun. Dan disinilah saudara, dia merasakan kerinduan yang begitu besar ini. Kenapa saudara? Karena hadirat Allah di perjanjian lama itu sebenarnya dinyatakan di dalam keadaan atau di dalam bait Allah. Dan di mana bait Allah pada saat itu adanya di Yerusalem. Oleh karena itu, Daud yang tidak bisa ada di Yerusalem, dia tidak bisa beribadah di dalam bait Allah. Apalagi Daud berada di dalam kondisi yang sangat-sangat menakutkan. Kondisi di mana ia terancam kehidupannya. Disitulah dia berkata, dia betul-betul butuh Tuhan. Dia betul-betul butuh hadirat Tuhan. Tapi pada kenyataannya, sepertinya, kelihatannya, hadirat Tuhan itu tidak menyertai hidupnya. Dia berada di tempat di mana nggak ada hadirat Tuhan di situ. Nah, bagaimana Daud menyikapi keadaannya? Kita lihat di ayat ketiga dan ayat keempat. Di situ Daud merespon keadaannya. Dia berkata, demikian aku memandang kepadamu di tempat kudus. Nah,
Saudara mungkin bingung, bukannya Daud pada saat ini dia lagi ada di padang gurun. Dia kan lagi jauh dari bait Allah. Kok di ayat 3 dia bilang dia memandang kepada Tuhan di tempat yang maha kudus? Apakah Daud pada saat ini lagi halu? Dia saking stresnya ada di padang gurun sampai dia halu, dia kayak seakan-akan melihat Tuhan di tempat yang maha kudus. Enggak kayak gitu saudara sekalian. Waktu Daud mengucapkan pas ayat ketiga ini, di situ sebenarnya Daud lagi mengucapkan akan apa yang Tuhan janjikan kepada umat-umat Tuhan. Di situ dikatakan bahwa Tuhan akan menyatakan kemuliaan dan hadiratnya kepada seluruh orang yang ada di dalam perjanjian Tuhan. Itu bukan hanya di bait Allah saja, bukan hanya di Yerusalem saja, tetapi sampai di seluruh bumi. Dan di sini Daud dengan mengatakan ini, ia di sini mengatakan kepastiannya akan janji Tuhan. Dia menyatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang akan menyatakan hadiratnya tetap kepada dirinya meskipun ia berada di padang gurun, di tempat yang kering, yang tandus. Kenapa demikian? Karena di ayat 4 dikatakan, sebab kasih setiamu, kasih setia Tuhan lebih dari hidup. Tuhan mau menyatakan kehadiratnya kepada kita karena ia adalah Allah yang mengasihi kita. Tuhan menyatakan kehadirat dan kemuliaannya kepada kita karena Tuhan mengasihi kita, karena Dia telah menyatakan kasih itu kepada kita. Saudara, mungkin saat ini kita berada di dalam kondisi di mana kita sepertinya kayak ada di padang gurun nih. Kita lagi dalam kondisi yang mencekam karena virus corona. Kondisi ini udah bikin kita nggak bisa beribadah, kita nggak bisa ketemu orang-orang yang kita kasihi. Kondisi ini mungkin sudah membuat jiwa kita jadi nggak enak, jadi rasanya kering. Kayaknya ini hari-hari dimana kok kayaknya Tuhan itu nggak senang sama kita, atau dia kayaknya nggak mau dekat dengan kita. Kelihatannya seperti itu. Dan saudara, memang betul, jiwa kita, hati kita, itu pasti akan kering kalau kita tidak ada di dalam hadirat Tuhan. Tetapi satu hal yang bagian ini mengingatkan adalah, kasih setia Tuhan lebih dari hidup. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita ini layak dapat kasih Tuhan. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita telah melakukan yang baik di mata Tuhan. Kita punya iman yang cukup kepada Tuhan. Karena itu Dia mengasihi kita. Dan di waktu yang sama, Tuhan juga bukannya kurang kasih kepada kita kalau kita lagi ada di situasi pandemi kayak sekarang ini. Justru saudara-saudara sekalian, saat ini, saat kita lagi berada di situasi yang gak enak seperti saat ini sebenarnya saat dimana Tuhan lagi menunjukkan kasih setianya kepada kita. Dan Tuhan telah menyatakan itu semuanya. Karena Tuhan telah hidup di tengah-tengah kita. Ia telah menggenapi apa yang dikatakan oleh Raja Daud ini. Di mana kemuliaan Tuhan itu ada di seluruh bumi. Karena Kristus telah menggenapkan janji Tuhan tersebut. Karena Kristus telah datang, Ia telah mati, dan Ia telah mengangkat kita, anak-anak Tuhan, ke dalam perjanjiannya yang kekal. Dan Ia hidup di tengah-tengah kita saat ini, saudara-saudara sekalian. Disinilah Tuhan menyatakan bahwa kita itu dapat memandang Tuhan setiap saat. Kita dapat memujinya setiap saat. Kita nggak akan kehilangan hadiratnya yang indah dan memuliakan ini dalam hidup kita. Dan mari saudara, kita arahkan hati kita kembali kepada Tuhan. Mata kita kembali kepada Tuhan. Bawa setiap kerinduan kita itu hanya kepada Tuhan. Dan biar Tuhan sajalah yang memuaskan kita di dalam kasih setianya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Bapa, ajar kami untuk memandang dan hidup di dalam kemuliaan Tuhan sepanjang hidup kita. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.